Saya sering mengistilahkan ibarat hati itu mangkok. Mangkok ini jangan sampai goyang terus. Kalau mangkok ini goyang terus, walaupun diisi air kayak apapun derasnya, tidak akan pernah bisa penuh, karena akan terus tumpah. Artinya apa? Itu ibarat hati yang tidak ada bandulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Santri Beling Channel, masih dalam acara Nyecep Banyu Suci Perwitosari, Nyecep barokahipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nasihat demi nasihat sudah kita dapatkan, mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan hari ini. Ada tentang nasihat mengenai jujur, tinggalkan kebohongan, lalu takdir, takwa, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kiranya apa nasihat yang akan didawuhkan untuk sahabat-sahabat Santri Beling ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, idastaqlamal qalbu wa salima istaqlamat al jawarih. Idastaqlama al-qalb, manakala hati seorang itu lurus, wasalima dan selamat, maka istaqlomat al-jawarih, seluruh anggota badan pun juga akan lurus dan otomatis selamat. Artinya manakala hati seseorang itu sudah mantap berada pada satu tempat yang kemudian menjaga akan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka anggota badan pun ikut terjaga. Makanya kemarin pernah saya sampaikan bahwa seseorang itu harus membangun kebaikan diri dalam konteks action, lakone api, fikih harus mapan, sholatnya bagaimana, ibadah lainnya. Kalau sudah seperti itu, diteruskan dengan hatinya harus ditata. Lah pada saat dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang saat ini adalah, barang siapa yang hati seseorang itu sudah tertata, begitu rapi, begitu bagus, maka seluruh anggota badannya pun tertata. Barang siapa yang hatinya sudah terkendali, maka anggota badan pun terkendali. Barang siapa yang hatinya sudah terbangun dengan bagus, maka anggota badannya pun juga terbangun dengan bagus. Artinya hati punya peranan penting untuk mengendalikan anggota badan. Hati memiliki peranan penting untuk mengendalikan anggota badan. Jika hati sudah tertata, maka otomatis jasad juga akan tertata. Dan berarti itu kita itu harus lebih dulu membersihkan hati, kalau kata orang itu inner beauty. Membersihkan dari dalam dulu, lalu cerminan dalam itu akan mencerminkan jasad keluarnya itu, kan? Ya, persis seperti itu. Kan sering sebenarnya orang-orang sekarang itu menggunakan istilah kecantikan dari dalam itu akan memancarkan kecantikan luar. Sederhana, orang itu kalau hatinya seneng, hatinya tidak dalam keadaan gundah gulana, maka nurul wajhinya, sorotan wajahnya pun juga akan berseri. Begitu sebaliknya, kalau hatinya gundah gulana, maka sorotan wajahnya juga akan musam. Nah, inilah kenapa hati ini harus selalu dijaga. Karena kalau hati itu selalu terjaga, maka hati itu akan mampu menjaga anggota badan kita.
oleh karenanya dalam istilah Jawa itu opo-opo itu diroso. Artinya diroso itu bagaimana? Amal perbuatan apapun yang sudah kita lakukan, yang di situ sah dan tidak sahnya diukur dengan tolak ukur fikih, itu jangan dibiarkan mengambang, jangan dibiarkan begitu saja tanpa ada bobot. Maksudnya jangan dibiarkan tanpa ada bobot itu adalah jangan sampai rutinitas ibadah yang kita lakukan, yang di situ melibatkan anggota badan kita, hati kita tidak sampai kita ajak untuk beribadah. Maka rasanya akan berbeda. Nah, kalau kemudian hati kita juga kita ajak untuk beribadah, hati kita menjadi hati yang istiqomah, hati sing lurus, hati sing terbangun, tertata, maka seluruh anggota badan kita pun akan mengikuti. Nah, ini menjadi penting, wong ati kuwi pancarane awak. Nek wong iku atine ora apik, ya lakon sing metu ya gak apik. Tapi nek hatinya itu baik, aktivitas yang keluar pun ya baik. Mulakno ati kuwi kudu diberi bandul. Artinya apa diberi bandul? Sering saya sampaikan, ati kuwi kudu dijak zikir. Nek ati itu sudah diberi bandul, maka atinya akan tenang. Nek atine tenang, berimbas kepada anggota badannya juga tenang. Lah tenangi ati itu yaitu tadi bidzikri, bandul. Saya sering mengistilahkan ibarat hati itu mangkok. Mangkok ini jangan sampai goyang terus. Kalau mangkok ini goyang terus, walaupun diisi air kayak apapun derasnya, tidak akan pernah bisa penuh, karena akan terus tumpah. Artinya apa? Itu ibarat hati yang tidak ada bandulnya. Maka hati harus tenang, anteng. Anteng tenang diberi bandul. Kalau hati itu anteng tenang, walaupun yang masuk itu hanya tetesan air, memang lambat, tidak cepat penuh, tapi bisa penuh. Daripada dengan gerojokan air cepat tapi tidak akan pernah bisa penuh. Lah itu saya mengilustrasikan seperti itu. Makanya hati ini harus diberi bandul. Lah bandulnya hati itu apa? Zikir. Lah zikir itu apa? Ya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu apa? Segala sesuatu aktivitas kita, apakah aktivitas anggota badan, tangan, kaki, perbuatan, mata, telinga, harus ditarik kepada hati, dirasakno hati, jangan dibiarkan mengambang, kira-kira begitu. Iya, monggo. Apakah hati itu punya tingkatan? Misalnya kalau masih kecil kan nggak berbuat sama sekali dosa, hati kan bersih nih. Kalau memang sudah masih kecil, itu yang nggak melakukan dosa, tapi sudah melunjak kedewasaan melakukan dosa, hati tersebut akan hitam. Nah, apakah nanti hati seseorang yang melakukan hati yang hitam itu, kalau memang sudah taubat, apakah hati masih kecil bersih ikut di sana apakah bersihnya hati itu seperti yang mencorongnya tidak melakukan masih kecil? Apakah bagaimana? Begini, at-taib kaman la dzanbalah. Orang yang tobat itu bagaikan orang yang tidak berdosa. Kalau kita mengilustrasikan hati anak kecil itu bersih bening, kemudian masuk ke dewasa karena diajak untuk bermaksiat, maka akan ada nukta hitam. Apakah nukta hitam dalam hati itu bisa bersih, kemudian kembali putih lagi, kembali bersih lagi, sebagaimana hati anak-anak yang belum berdosa? Jawabannya bisa. Karena jelas hadis kalau tidak salah, at-taib kaman la dzanbalah. Kama qala Rasul, saya lupa yang jelas. Maksud yang terkandung dalam hadis itu adalah orang yang bertobat itu bagaikan orang yang tidak pernah
bagaikan orang yang tidak punya, bukan tidak pernah, tidak punya dosa. Kalau dosa itu digambarkan nukta hitam, kemudian bertobat, berarti yang asalnya nukta hitam, maka nukta hitam itu akan dihapus oleh Allah. Ya, itu hati. Makanya hati ini punya peranan penting. Jangan sampai hati kita kotor. Kalau hati kita kotor, nanti aktivitas yang keluar ya kotor. Kalau hati kita bersih, aktivitas yang keluar ya menjadi bersih. Kira-kira begitu. Jadi sudah cukup jelas ya. Hati itu harus ada bandulnya supaya tenang, dan hati itu bisa bersih kembali ketika kita itu berbuat salah lalu kita bertaubat. Benar-benar bertaubat, itu hati akan kembali lagi bersih seperti semula. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Jadi hidup itu harus membersihkan diri, membersihkan hati, karena ketika hati itu sudah bersih, maka hati akan menjaga jasad kita. Apa yang keluar dari kita, apa yang keluar dari keseharian jasad kita, itu cerminan dari hati kita. Seperti itu, Pak. Tetap di Santri Beling Channel dengan nyecep banyu suci Perwitosari, nyecep banyu suci Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Nantikan konten-konten kami selanjutnya, masih tentang nasihat-nasihat dari Abah Sholahuddin Fatawi dengan sumber kitab Nashaikhul Jailaniyah. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.